Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Almira Dina Fadila dari kelompok 7. Saya di sini akan mempresentasikan tentang membaca peta geologi Lembar Jampang dan Balai Kambang. Oke, pertama definisi peta geologi. Peta geologi adalah bentuk ungkapan data dan informasi geologi pada suatu daerah atau wilayah atau suatu kawasan dengan tingkat kualitas berdasarkan skala. Peta geologi menggambarkan informasi sebaran dan jenis serta sifat batuan, umur, stratigrafi, struktur tektonika, fisiografi, dan sumber daya mineral serta energi. Baik, lalu kemudian ada kegunaan peta geologi. Yang pertama yaitu eksplorasi sumber daya mineral dan energi. Lalu ada kawasan rawan bencana alam geologi seperti gempa, tsunami, letusan gunung api, dan longsor. Lalu ada rencana pembangunan dan tata ruang seperti klasifikasi kualitas lahan pemukiman, potensi air tanah. Lalu ada transportasi dan komunikasi berupa rancangan jaringan jalan, listrik, pipa, dan jaringan kabel telepon. Lalu ada komponen peta geologi. Yang pertama ada peta geologi, yang kedua instansi sebagai penerbit, yang ketiga ada nama lembar atau daerah, lalu yang keempat ada kolerasi satuan peta, kelima uraian singkat setiap satuan, 6 simbol peta geologi yang digunakan, 7 peta indeks pemetaan geologi, lalu ada 8 yaitu peta indeks lokasi lembar atau daerah, yang ke-9 penampang geologi, yang ke-10 sumber peta dasar, 11 deklinasi magnet, 12 peta indeks indera jauh, lalu 13 nama lembar, lalu yang 14 ada daftar istilah atau informasi kerjasama. Lalu selanjutnya ada peta lembar Jampang, Balai Kambang sebagai berikut. Lalu ini merupakan bagian yang akan saya identifikasi atau saya analisis, yaitu bagian ketiga. Lalu sejarah geologi. Geologi mempelajari lapisan batuan dari kulit bumi atau lithosfer yang diawali oleh Aristoteles tahun 2300 tahun yang lalu mengemukakan bahwa batuan terbentuk karena pengaruh bintang-bintang. Lalu selanjutnya ilmu geologi ini terus berkembang seiring dengan ditemukannya berbagai teknologi, misalnya ada teknologi geofisika. Lalu selanjutnya ada zaman kuarter. Identifikasi batuan yang terdapat pada peta lembar Jampang Balai Kambang. Pertama yaitu ada KHA, yaitu alluvium dan endapan pantai, lalu ada KPEB, sedimen pantai Citanglar, KPYT, endapan untuk muda, yang keempat ada KPOT, yaitu endapan dak tua, lalu ada KPC, yaitu batu gamping terumbu koral, lalu selanjutnya batuan gunung api dengan KPV, yaitu breksi gunung api, dan KPE, yaitu andesit. Lalu selanjutnya di zaman tersier terdapat 3 macam, yaitu pertama ada Eosen dengan formasi celetuh, lalu ada Eligosen dengan tom, yaitu formasi Raja Mandala, dan ada Miosen. Miosen ini terbagi menjadi 3, yaitu ada Miosen bawah, Miosen tengah, dan Miosen atas. Lalu di sini ada Miosen bawah dengan TMOD, yaitu dasit Ciemas, lalu ada TMJV, yaitu formasi Jampang, lalu ada anggota Cisereh, ada TINJC, yaitu anggota Cikarang, dan terdapat juga Miosen, yaitu TML, yaitu formasi Lengkong. Lalu di zaman tersier juga ini terdapat Miosen tengah, yaitu TMCM, yaitu Cimandiri, anggota Cimandiri, lalu ada TMCB, yaitu anggota Bojong Lopang, lalu di Miosen tengah yaitu ada TMBI, yaitu bagian bawah formasi Bentang, dan ada Miosen dengan retas andesit dan basal seperti TMC tadi. Lalu ada tahun Mesozoik. Di antaranya yaitu MPV, yaitu sekis pasir luhur. Lalu ada batuan ultrabasa Gunung Beas, lalu ada MCV, yaitu formasi Citerem. Selanjutnya ada litologi. Litologi ini merupakan ilmu tentang batu-batuan yang berkenaan dengan sifat fisik, kimia, dan strukturnya. Kemudian ada endapan permukaan, yaitu ada KHS, yaitu alluvium dan endapan pantai.
KIPCB yaitu sedimen pantai Citanglar, lalu ada KIPWYT yaitu endapan undak muda, ada KIPOT endapan undak tua, dan KIPYC yaitu batu gamping terumbu koral. Lalu selanjutnya endapan permukaan TMJV yaitu formasi jampang dengan anggotanya yaitu breksi vulkanik dan tuf. Lalu ada TINJE yaitu anggota cikaran dengan anggotanya yaitu ada tuf, lapili, batu kapur, breksi, dan basalt. Lalu ada TMJA yaitu anggota ciseleh dengan anggotanya yaitu andesit dan basalitik. Lalu ada TOM yaitu formasi Raja Mandala dan TECL yaitu formasi Ciletuh. Kemudian ada batuan terobosan. Yang pertama ada TMCD yaitu Dasit Ciemas, lalu kedua MGP dan MGG dengan yaitu batuan ultrabasa Gunung Beas. Kemudian ada batuan sedimen dengan anggota-anggota batuan gunung api. Yang pertama yaitu TMCI yaitu formasi Cibodas dengan anggota batu kapur berpasir, dan gamping. Lalu ada TMBI yaitu bagian bawah formasi Bentang dengan anggota batu pasir kalkareus, lalu batu lempung, batu berkapur dengan glaukonit. Lalu ada TMCB yaitu anggota Bojong Lopang dengan anggotanya yaitu konglomerat batu lempung dan batu gemping. Lalu ada TMCN yaitu anggotanya lindung dengan anggotanya yaitu konglomerat batu lempung dan batu gamping. Selanjutnya ada batuan metamorfosis, yaitu ada sekis pasir luhur. Lalu batuan gunung api yaitu Petaki Pevi yaitu breksi gunung api, lalu KIPE yaitu andesit, lalu MCV dengan formasi Citerem. Lalu untuk anggota breksi gunung api yaitu ada breksi vulkanik, dan anggota andesit ada lava andesit dan andesit. Selanjutnya yaitu struktur geologi pada peta yang saya analisis di bagian 3 yaitu ada sesar atau patahan. Sesar ini adalah kekar yang sudah mengalami pergeseran pada bidangnya. Bisa dilihat dari garis warna hitam di sini. Lalu ada antiklin yaitu struktur geologi berupa lipatan lapisan batuan sedimen atau batuan metamorfosis yang cembung ke atas. Nah, bisa dilihat di sini ada panah yang berlawanan arah. Lalu selanjutnya ada lapisan mendatar ditandai dengan adanya seperti tanda plus di sini berwarna hitam. Lalu ada sinklin atau lembah lipatan yaitu lipatan yang cekung ke atas. Sinklin ini merupakan lembah lipatan di mana kemiringan kedua sayapnya ini menuju ke suatu arah dan saling mendekat. Bisa dilihat dari tanda panah di sini. Lalu ada track dan dip yang mengacu pada orientasi atau geometri pada fitur-fitur geologi. Garis track ini merupakan garis yang mempresentasikan perpotongan fitur pada bidang horizontal. Bisa dilihat sini garis tracknya itu ke arah tenggara. Lalu ada stratigrafi. Stratigrafi ini adalah studi mengenai sejarah, komposisi, dan umur relatif serta distribusi pelapisan batuan dan interpretasi lapisan batuan berfungsi untuk menjelaskan sejarah bumi. Stratigrafi ini merupakan cabang geologi yang mempelajari bentuk, susunan, distribusi geografis, rangkaian kronologi, klasifikasi, korelasi, dan hubungan dari lapisan batuan, khususnya batuan sedimen. Lalu kesimpulan yang bisa saya simpulkan dari presentasi ini yaitu peta geologi dapat menjelaskan dan menggambarkan kondisi maupun sejarah batuan pembentuk bumi. Wilayah pada peta geologi Lembar Jampang Balekambang ini tersusun atas batuan sedimen pada zaman tersier dan batuan endapan permukaan. Pada peta ini dianalisis terdapat 2 jenis batuan, yaitu endapan permukaan dan batuan sedimen yang telah terbentuk dari zaman tersier dan zaman kuarter. Lalu ditemukan juga ada sesar, antiklin, lapisan mendatar, siklin, track, dan dip yang tersebar pada wilayah Jampang Balekambang ini. Sekian yang bisa saya presentasikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Sekian dan terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Metia Triwulandari dari kelompok 7. Di sini saya akan membaca peta geologi lembar Jampang dan juga Balai Kambang. Nah, peta geologi sendiri memiliki arti yaitu bentuk ungkapan data dan informasi geologi suatu daerah atau wilayah atau kawasan dengan tingkat kualitas berdasarkan skala. Dan juga peta geologi ini menggambarkan informasi sebaran dan jenis serta sifat batuan, umur, stratigrafi, struktur, tektonika, fisiografi, dan sumber daya mineral, serta energi. Baik, selanjutnya itu ada kegunaan peta geologi. Nah, yang pertama itu kita dapat mengeksplorasi di suatu tempat, bahwa tempat itu tuh terdapat sumber daya mineral seperti mineral air tanah dan energi migas konvensional maupun unkonvensional. Nah, yang kedua itu kita dapat mengetahui kawasan rawan bencana alam geologi seperti gempa, tsunami, letusan gunung api, dan juga longsor. Dan yang ketiga itu kita dapat membuat rencana pembangunan dan tata ruang atau klasifikasi kualitas lahan, pemukiman, dan juga potensi air tanah. Dan yang terakhir itu ada transportasi dan komunikasi atau rancangan jaringan jalan dan juga sebagainya. Nah, selanjutnya itu ada komponen peta geologi. Nah, komponen peta geologi ini ada apa aja sih? Yang pastinya ada gambar petanya di nomor 1 ini, terus juga ada instansi sebagai penerbit, terus juga ada nama lembar daerah, itu ada di nomor 3, dan juga bisa kita lihat di sini ada keterangannya juga. Nah, di sini saya akan menjelaskan ada apa aja sih di peta geologi lembar Jampang Balai Kambang. Nah, saya ini kebagian di wilayah 1 dan saya akan mengidentifikasi wilayah tersebut. Selanjutnya itu ada sejarah geologi. Nah, sejarah geologi ini menggunakan prinsip-prinsip geologi untuk mengkonstruksi dan memahami sejarah bumi. Nah, pada bagian ini itu berfokus pada proses-proses geologi yang mengubah permukaan dan bawah permukaan bumi dan penggunaan stratigrafi, geologi struktur, serta paleontologi untuk menjelaskan urutan kejadian tersebut. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa permukaan bumi ini terbentuk sebagian besarnya itu oleh batuan. Nah, di sini saya telah mengidentifikasikan batuan yang terdapat pada peta geologi lembar Jampang dan Balai Kambang. Itu pada zaman kuarter itu ada aluvium dan endapan pantai, ada sedimen pantai Citanglar, terus ada endapan undak muda, endapan undak tua, terus batu gamping terumbu koral, breksi gunung api, dan juga ada andesit. Nah, selanjutnya ini ada zaman tersier. Nah, pada zaman tersier ini dibagi menjadi 3, yaitu ada Eosen, ada Oligosen, dan juga ada Miosen. Nah, Miosen sendiri ini dibagi menjadi 3 juga, yaitu ada Miosen atas, ada Miosen bawah, dan juga Miosen tengah. Nah, di sini yang termasuk dalam zaman tersier tapi masuknya ke Eosen itu ada formasi Ciletuh. Dan sedangkan zaman tersier Oligosen itu ada formasi Raja Mandala, dan juga Miosen bawah itu ada desit Ciemas, terus ada anggota Cikarang, anggota Cisere, terus ada TMJV, ada TML. Nah, TML ini masuknya ke Miosen. Terus juga di sini ada zaman tersier. Tersier yaitu Miosen tengah. Nah, Miosen tengah ini ada TMCB atau anggota Bojong Lopang, terus juga ada TMCM, dan juga di sini ada Miosen atas. Nah, Miosen atas ini hanya ada satu yang sudah saya temukan, yang sudah saya identifikasi, itu ada bagian bawah formasi bentang.
Dan juga ini ada zaman Miocene juga, sama seperti TML, itu ada retas andesit dan juga basal. Selanjutnya itu ada tahun Mesozoik. Nah, tahun Mesozoik ini yang saya temui ada 3, yaitu ada batuan ultrabasa Gunung Beas, terus juga formasi Citerem, terus juga sekis pasir luhur. Selanjutnya itu ada litologi. Nah, litologi sendiri adalah ilmu tentang batu-batuan yang berkenaan dengan sifat fisik, kimia, dan juga strukturnya. Nah, di sini saya sudah mengelompokkannya, itu terdapat endapan permukaan, itu ada KHA, ada aluvium dan endapan pantai, terus juga ada sedimen pantai Citanglar, ada endapan undak muda, endapan undak tua. Juga ada batu gamping terumbu koral. Nah, di sini juga ada formasi jampang. Nah, formasi jampang ini ada anggotanya itu ada breksi vulkanik dan juga tuff. Terus juga ada anggota Cikarang member. Di sini anggotanya itu ada tuff, lapilli, batu kapur, breksi, basalt. Dan juga ada anggota Cisewe, itu ada andesit dan juga basalitik. Nah, itu yang saya temukan. Batuan endapan permukaan juga ada formasi Raja Mandala, juga ada formasi Ciletu, dan juga ada batuan terobosan. Nah, batuan terobosan ini ada desit Ciamas, ada batuan ultrabasa Gunung Beas. Baik, selanjutnya ada batuan sedimen, di mana batuan sedimen ini ada formasi Cibodas, yaitu anggotanya batu kapur tufaceus, batu kapur berpasir, gamping. Juga ada bagian bawah formasi bentang, terus ada batu pasir calcareus, terus ada batu pasir tufaceus, batu lempung, batu berpasir, berkapur, dan glaukonit, terus batu pasir lempung dengan interkalasi batu lempung dan juga batu kapur. Terus juga ada Cimandiri formasi atau formasi Cimandiri itu ada konglomerat, batu lempung, dan juga batu gamping. Nah, anggotanya juga sama untuk anggota Bojong Lopang, itu sama dengan anggota Cimandiri Formation. Nah, selanjutnya itu ada batuan metamorfosis, yaitu dapat 1, yaitu sekis pasir luhur, dan juga ada batuan gunung api atau volcanic rocks, itu ada besi gunung api dengan anggota breksi vulkanik, juga ada andesit dengan anggota andesit, lava andesit, dan juga ada formasi Citerem. Nah, selanjutnya ada struktur geologi. Nah, struktur geologi ini terdapat sesar, anticline, syncline, juga stuck and dip. Nah, sesar sendiri itu merupakan kekar yang sudah mengalami pergeseran pada bidangnya. Nah, jurus dan kemiringan dapat diukur seperti struktur kekar, terus juga bisa terdapat pada semua jenis batuan, ukurannya panjang sampai pendek. Terus juga ada anticline. Nah, anticline ini ada lipatan di mana pusat lengkungan lapisan atau inti atau core itu batuannya lebih tua. Terus juga ada syncline. Nah, syncline ini lipatan di mana pusat lengkungan atau inti lapisan batuannya itu lebih muda. Terus juga di sini ada strike and dip. Nah, strike and dip ini di sini saya menemukan strike north 15 east 15 arah timur laut. Nah, itu tuh dapat diukur jurus atau strike dan juga sudut kemiringannya. Nah, pengukuran itu dapat dilakukan dengan alat kompas atau kita bisa menggunakan kaidah tangan kiri. Selanjutnya itu ada stratigrafi yang merupakan studi mengenai sejarah, komposisi, dan umur relatif, dan distribusi perlapisan tanah dan interpretasi lapisan-lapisan batuan. Nah, stratigrafi juga mencakup asal-usul, komposisi, umur, sejarah, dan hubungannya dengan evolusi organik dan fenomena strata batuan. Nah, di sini saya menemukan penampang melintang pada peta yang saya amati. Dan selanjutnya setelah semuanya saya amati, saya mendapatkan kesimpulan bahwa peta geologi lembar Jampang ini tersusun atas batuan sedimen pada zaman tersier dan batuan endapan permukaan. Wilayah Jampang Balekambang ini banyak ditemukan batuan sedimen formasi Jampang, banyak pula ditemukan sesar, anticline, dan syncline pada daerah utara yang diamati, serta banyak dip and strike yang tersebar. Nah, cukup sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putih Ramadina dengan NPM 21066-33853. Di sini, saya akan membaca dan menganalisis peta geologi Jampang dan Balekambang Jawa. Sebelum membahas lebih jauh lagi, apa itu peta geologi? Peta geologi adalah sebuah data dan informasi geologi dari suatu daerah, wilayah, kawasan dengan tingkat kualitas serta berdasarkan skala. Di dalam peta geologi sendiri menggambarkan informasi sebaran dan jenis serta sifat batuan, umur, struktur, stratigrafi, tektonika, fisiografi, dan sumber daya mineral dan energi yang digambarkan dengan warna, simbol, dan corak. Kegunaan dari peta geologi sendiri, yang pertama ada untuk eksplorasi sumber daya mineral dan energi, yang kedua untuk mengidentifikasi kawasan rawan bencana alam geologi seperti gempa bumi, tsunami, letusan gunung api, dan tanah longsor. Yang ketiga untuk keperluan perencanaan pembangunan dan tata ruang dengan klasifikasi kualitas lahan pemukiman dan potensi air tanah. Dan yang terakhir sebagai transportasi dan komunikasi berupa rancangan jaringan jalan, listrik, pipa, dan jaringan kabel telepon. Nah, gambar ini merupakan komponen-komponen dari peta geologi. Nah, yang pertama itu jelas pasti ada peta geologinya. Nah, berikutnya itu pada pojok kanan atas, itu terdapat nama dan nomor lembar peta, dan di sebelah kirinya itu terdapat korelasi satuan peta, dan untuk pada bagian bawahnya itu merupakan uraian singkat dari setiap batuan yang ada. Bawahnya lagi itu merupakan simbol peta geologi yang digunakan, dan untuk sebelahnya itu merupakan penampang geologi. Dan untuk pada bagian peta yang bawahnya itu terdapat indeks lokasi, inset peta, deklinasi magnet, terdapat judul peta yang di bawahnya juga terdapat penyusun dan tahun peta. Dan untuk di bagian pojok kiri atas itu terdapat instansi penerbit serta indeks pemetaan geologi. Dan dalam sebuah peta pasti terdapat skala peta. Dan yang terakhir itu ada riwayat peta. Nah, sekarang saya akan menganalisis peta geologi Jampang dan Balekambang Jawa pada bagian ini. Yang pertama itu sejarah geologi. Pada dasarnya batuan-batuan itu berasal dari 3 zaman yang berbeda. Yang pertama itu ada Mesozoik, Tersier, dan Kuarter. Yang dimana pada zaman Tersier tersebut itu terdiri dari kala Eosen, Oligosen, Miosen, dan Pliosen. Nah, pada batuan-batuan yang terdapat pada peta tersebut, itu terdiri dari yang pertama itu ada zaman Tersier, yang dimana itu ada kala Miosen atas. Nah, dari kala Miosen atas itu terdiri dari batuan-batuan yang pertama ada TMBU atau bagian atas formasi Bentang, TMCL atau formasi Cibodas, TMBL itu bagian bawah formasi Bentang, TMBK atau lapisan lempung atau kedua pandak, dan yang terakhir itu ada TMBV atau formasi Beser. Nah, berikutnya itu masih di zaman Tersier, itu ada kala Miosen bawah, yang terdiri dari batuan TMJU itu atau formasi Jampang, TMJC itu anggota Cikarang, TMJA atau anggota Cisereh. Nah, untuk di kala Miosen ini, pada batu-batuan tersebut sudah terbentuk sejak 26 juta tahun yang lalu. Dan untuk zaman berikut itu ada zaman Kuarter, yang terdiri dari batuan QHA atau alluvium dan endapan pantai, QPCB itu atau sedimen pantai Citanglar. Nah, untuk zaman Kuarter ini, batu-batuan tersebut sudah terbentuk sekitar 2,5 sampai 5 juta tahun yang lalu. Nah, berikutnya itu ada litologi. Dari batuan-batuan yang ditemukan, itu terdiri dari 2 jenis batuan yang berbeda. Yang pertama itu ada endapan permukaan. Untuk endapan permukaan tersendiri itu terdiri dari batuan yang pertama itu ada QHA atau alluvium dan endapan pantai, terus ada QPCB yang terdiri dari batuan sedimen pantai, terus berikutnya ada TMJV atau formasi Jampang yang terdiri dari batuan sedimen vulkanik yaitu breksi dan lempung. Yang berikutnya itu ada TMJC atau anggota Cikarang yang terdiri dari batu tuf lapilih, batu pasir, breksi, batu lempung tufan, dan batu pasir gampingan. Dan yang terakhir itu ada TMJA atau anggota Cisereh yang terdiri dari batuan sienit, andesit, spilit, dan basaltik.
Dan yang jenis yang kedua itu ada batuan sedimen yang terdiri dari batu-batuan. Yang pertama itu ada TMCL atau formasi Cibodas yang terdiri dari batuan aluvium, batu pasir, tufan, batu lempung, batu pasir beksian. Yang kedua itu ada TMBU bagian atas formasi bentang yang terdiri dari batuan tuf kristal atau batuan tuf kristal, tuf abu, tuf liftik yang pada umumnya berbatu apung. Dan yang ketiga itu ada TMBL atau bagian bawah formasi bentang yang terdiri dari batu pasir tupeseus, batu lempung, batu berpasir, batu pasir lempung dengan interkalasi batu lempung dan batu kapur. Yang berikutnya itu ada TMBK atau lapisan lempung kadu pandak yang terdiri dari batu lempung transported atau batu lempung residual clay. Dan yang terakhir itu ada TMBV atau formasi beser. Nah, selanjutnya itu struktur geologi. Dari peta tersebut tuh ditemukan struktur-struktur geologi. Yang pertama itu ada sesar atau patahan, itu yang menunjukkan kemiringan, yang dimana dilambangkan dengan garis yang terdapat huruf U dan D, yang dimana U itu merupakan bagian yang naik dan D itu merupakan bagian yang turun. Berikutnya juga ditemukan lokasi Foraminifera dan lokasi Molluska. Dan yang ketiga itu ditemukan strike and dip atau jurus dan kemiringan lapisan, yang dilambangkan dengan huruf T tegak dan disertai dengan angka-angka yang mempunyai arti sudut dari kemiringan strike and dip tersebut. Selanjutnya itu ada stratigrafi. Stratigrafi itu adalah ilmu yang mempelajari mengenai aturan, hubungan, dan kejadian batu-batuan yang ada di alam dalam konsep ruang dan waktu. Nah, kesimpulan dari peta yang dianalisis bahwa peta geologi dapat menjelaskan kondisi dan sejarah dari batuan-batuan pembentuk bumi. Nah, pada peta geologi Jampang dan Balekambang Jawa yang dianalisis bahwa terdapat dua jenis batuan, yaitu batu endapan permukaan dan batuan sedimen yang sudah terbentuk dari zaman tersier dan zaman kuarter. Nah, pada sebelah barat laut terdapat sesar dan lokasi Molluska dan Foraminifera yang jika dilihat dari struktur geologi, dan pada peta tersebut didominasi oleh dataran rendah yang jika dilihat dari penampang geologi. Nah, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan atau kesalahan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zairin Dharma Kusuma dengan NPM 2106723691 dari kelas Praktikum Geografi Fisik 1D. Di sini akan saya menjelaskan membaca peta geologi. Yang pertama itu ada definisi. Peta geologi adalah bentuk ungkapan data dan informasi geologi suatu daerah atau wilayah atau kawasan dengan tingkat kualitas berdasarkan skala. Peta geologi menggambarkan informasi sebaran dan jenis serta sifat batuan, umur, stratigrafi, struktur, tektonika, fisiografi, dan sumber daya mineral, serta energi. Peta geologi disajikan berupa gambar dengan warna, simbol, dan corak atau gabungan dari ketiganya. Kegunaan peta geologi itu ada 3. Yang pertama itu untuk keperluan perencanaan, pemantauan, hingga evaluasi hasil-hasil pembangunan. Yang kedua itu ada dapat digunakan untuk mengetahui tata ruang kawasan bencana, digunakan untuk pemanfaatan sumber daya alam. Yang ketiga itu dapat digunakan untuk eksplorasi mineral, keterangan lokasi pengeboran. Selanjutnya ada komponen peta geologi itu dibagi menjadi 14 seperti gambar. Yang pertama itu ada peta geologinya, yang kedua instansi sebagai penerbit, yang ketiga nama lembar atau daerah, yang keempat ada korelasi satuan peta, yang kelima ada uraian singkat setiap satuan, yang keenam ada simbol peta geologi yang digunakan, yang ketujuh ada peta indeks pemetaan geologi, para pemeta dan penelaah, yang ke-8 ada peta indeks lokasi lembar atau daerah, yang ke-9 ada penampang geologi, yang ke-10 ada sumber peta dasar, yang ke-11 ada deklinasi magnet, yang ke-12 ada peta indeks inderan jauh, yang ke-13 ada nama lembar atau daerah, penyusun tahun penerbitan, dan yang ke-14 terakhir itu daftar istilah atau informasi kerjasama.
Sejarah geologi itu ada skala waktunya, yaitu digunakan untuk para ahli geologi dan ilmuwan untuk menjelaskan waktu dan hubungan antar peristiwa yang terjadi sepanjang sejarah bumi. Terbagi jadi 4 masa, yaitu masa primer pada masa Paleozoikum, masa sekunder pada masa Mesozoikum, masa tersier dan kuarter itu pada masa Kenozoikum. Yang selanjutnya ada stratigrafi, adalah ilmu yang mempelajari lapisan batuan yang diendapkan di bumi. Stratigrafi termaksud bagian dari disiplin ilmu geologi yang mempelajari tentang aturan, hubungan, dan kejadian atau genesa, macam-macam batuan di alam, dalam ruang, dan waktu. Selanjutnya ada litologi. Litologi batuan adalah deskripsi batuan di singkapan berdasarkan karakteristiknya, seperti warna, komposisi mineral, dan ukuran butir sinonim menggunakan petrografi. Simbol litologi itu dibagi beberapa macam dengan beberapa gambar yang berbeda dan warna yang berbeda. Yang pertama itu ada konglomerat warnanya jingga atau coklat, batu pasir warnanya kuning, batu lempung warnanya hijau, batu bereksi warna jingga atau coklat, batu lana warna kuning muda, batu gamping warna biru, batu bara warna hitam, batu Nepal atau mart warna biru muda, batu serpi warna kelabu, batu dolomit warna biru tua, batu turf warna biru muda atau coklat atau ungu, batuan metamorf warna ungu atau jingga, batuan beku warna merah, dan epaphorit itu warna merah muda. Struktur geologi itu dibagi 3. Struktur geologi bentuk-bentuk geometri yang terdapat di kulit bumi dengan gaya endogen, baik berupa tekanan maupun tarikan. Konteksnya lebih luas dari struktur batuan. Yang pertama itu ada kekar, adalah suatu retakan pada batuan yang tidak atau belum mengalami pergerakan. Yang kedua itu ada sesar, adalah kekar atau retakan batuan yang telah mengalami perpindahan atau pergeseran. Yang ketiga itu ada lipatan, adalah permukaan pada batuan, baik dalam batuan sedimen maupun batuan metamorf. Jika penekukan membentuk busur dinamakan antiklin, jika membentuk palung disebut sinkline. Ini adalah hasil pengamatan bagian peta geologi Gampar dan Balekambang. Bagian saya adalah bagian kanan atas. Yang ini ada jenis batuan dibagi menjadi 16 jenis batuan, yaitu TMJF, TMCM, TORM, TMJC, TMJA, TMBU, TMBF, TMCN, TMCB, TML, TMBL, TMBC, KPU, KPOT, KHA, KPYT. Bisa dilihat. Ini ada KOPT, KPOT, TMJF, TMBL, TML, TMBU, TMBF. Ini ada KYPT, dan masih banyak lagi. Umur batuan di peta, terdapat 3 pembagian zaman pada peta geologi ini, yaitu Mesozoik, Tersier, dan Kuarter. Pada masa Kuarter itu terdapat 2 bagian, kala Pleistosen dan kala Holosen. Sedangkan pada bagian Tersier terdapat 5 pembagian, yaitu Oligosen, Miosen awal, Miosen tengah, Miosen akhir, dan Pliosen. Untuk yang terakhir, pada zaman Mesozoik tidak ada pembagiannya. Ini adalah struktur-struktur di dalam petanya. Dalam peta tersebut ada beberapa struktur, ada 8. Yang pertama itu ada lokasi moluska. Ini gambarnya seperti lingkaran, seperti gambar siput, lingkaran pada cangkang siput. Yang kedua ada skinline, ini gambarnya itu seperti bintang yang bertubrukan, terus ada gambar stripnya itu. Ini ada deep end
Skripka itu ada gambar strip, ada sedikit strip dikit, yaitu ada lokasi foraminifera itu ada gambar bintang. Selanjutnya ada kontak itu ada gambar strip putus-putus, yang sebelumnya ada strip lurus, terus langsung putus-putus. Yang kedua itu ada sesar, gambarnya tebal, strip tebal, nggak ada yang putus-putus. Yang kedua itu ada antiklin, itu ada dua panah yang bertolak belakang. Yang kedelapan itu ada lapisan mendatar itu seperti tanda plus. Dari kesimpulannya, dari peta yang saya teliti dapat disimpulkan beberapa 16 jenis batuan dan 8 struktur di dalam peta tersebut. Pembagian umur dibagi menjadi 8, yaitu masa Mesozoik, Tersier, dan Kuarter. Dan ini adalah referensi yang saya dapatkan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.